Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwitri Hidayati, NPM 1875267 dari akuntansi 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kas kecil. Jadi teman-teman, jika teman-teman mempunyai usaha online shop, UMKM, atau toko kelontong, yang penting usahanya berjalan, pasti setiap hari terjadi transaksi, baik secara tunai ataupun non-tunai. Saking sering terjadinya transaksi, maka perusahaan haruslah membuat sistem untuk mengefisiensikan terjadinya transaksi tersebut. Maka dibentuklah kas kecil. Nah, kas kecil ini bertujuan untuk membantu kas utama atau kas besar. Itu menurut teorinya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut menurut ilustrasinya ya. Jadi ilustrasinya begini. Jika teman-teman mendirikan sebuah usaha dan kalian store modal senilai 100 juta nih, misal. Nah, 100 juta kalian 70 juta dimasukkan ke dalam brankas dan 30 juta lainnya dimasukkan ke dalam bank. Nah, jadi setelah kalian naruh uang kalian di brankas dan di bank, terus satu hari kemudian kalian akan membayar biaya listrik sebesar 300.000. Kalian lari ke brankas, nih buka, ambil duit 300.000 buat bayar biaya listrik. Terus selang 1 jam kemudian, kalian akan membayar biaya fotokopi nih sebesar 50.000. Kalian buka lagi nih brankas, ambil 50.000 buat bayar biaya fotokopi. Itu kan alangkah tidak efektifnya teman-teman. Jadi untuk mengefisiensikan transaksi yang jumlahnya kecil tersebut, perusahaan akan mendirikan kas kecil nih. Jadi uang yang di brankas 70 juta itu kalian ambil 5 juta buat ditaruh di dalam lemari atau biasa disebut dengan kas kecil. Nah, disinilah kas kecil fungsinya untuk membantu kas utama dalam melakukan transaksi yang jumlahnya kecil ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, di dalam suatu perusahaan memiliki 3 jenis kas. Yang pertama, kas besar, yaitu kas yang di brankas tadi. Yang kedua, kas kecil, kas yang di lemari tadi. Dan yang ketiga, yaitu kas di bank. Nah, kas di bank sendiri di sini memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan transaksi di dalam suatu perusahaan karena sifatnya bisa langsung transfer. Itu menurut ilustrasinya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi, kas kecil ini memiliki dua metode yang teman-teman. Yang pertama, metode tetap, dan yang kedua, metode fluktuasi. Nah, metode tetap ini mengusahakan nilai kas kecil pada posisi nilai yang tetap, atau bisa disebut dengan sistem klaim. Jadi, semisal nih, kalian setor uang kas kecil sebesar 3 juta. Terus kemudian dalam 1 bulan, si kas kecil ini mengeluarkan uang 700.000, jadi kan sisanya 2.300.000. Jadi bulan berikutnya atau saat pengisian kembali maka akan diisi sebesar nilai pengeluarannya yaitu 700.000, sehingga pada awal bulan posisi nilai kas kecil itu pada posisi yang tetap yaitu senilai 3 juta rupiah. Kemudian kita ke metode fluktuasi. Metode fluktuasi atau biasa yang disebut berubah-ubah ya teman-teman. Jadi metode ini kas kecilnya setiap bulannya itu bisa berubah-ubah, bisa naik, jumlahnya bisa turun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Semisal nih perusahaan setor uang kas kecilnya sebesar 2 juta. Terus dalam 1 bulan kas kecilnya mengeluarkan sebesar 1.800.000 gitu kan, jadi kan sisa 200.000. Terus si manajemennya bilang, oh berarti kurang nih, yaudah saya tambah jadi 3 juta. Nah, jadi pas pengisian kembali kas itu akan berubah yaitu sebesar 3 juta. Jadi ya teman-teman, sistem metode fluktuasi ini adalah metode yang kebijakannya tergantung dengan kebutuhan perusahaan atau sesuai dengan kebijakan manajemen. Untuk pencatatannya, si metode fluktuasi ini pencatatannya setiap ada transaksi langsung dicatat ya teman-teman. Berbeda dengan metode tetap, yaitu pencatatannya di akhir saat pengisian kembali. Baru dicatat berapa, habis itu si kasir atau si kas kecil ini mengklaim ke manajemen habisnya berapa, maka akan diisi sebesar pengeluaran si kas kecil tersebut. Maka nilai posisi kas kecilnya itu bersifat tetap atau pada jumlah yang sama. Baik teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke contoh kas kecil menggunakan metode tetap. Jadi yang pertama di sini kita akan menggunakan soalnya di sini saya akan bacakan. 1 Desember disetor kas kecil sebesar 5 juta. 4 Desember bayar uang BBM sebesar 500.000.
9 Desember bayar uang perjalanan sebesar 700.000, dan 12 Desember bayar uang perbaikan sebesar 1 juta rupiah, dan 14 Desember saldo kas kecil diisi kembali sebesar biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk soal yang pertama yaitu 1 Desember disetor kas kecil sebesar 5 juta. Jadi teman-teman, untuk akuntansi ini kita menggunakan nalar ya. Nalar kita digunakan sebaik mungkin. Jadi kas itu kan saldo normalnya di debit. Jadi kalau misalkan dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi di sini pengisian kas kecil, jadi kas kecil posisinya ada di debit, terus kas besar posisinya di kredit. Kenapa di kredit? Karena kas besar mengeluarkan uang sebesar 5 juta untuk mengisi kas kecil, yaitu jadi jurnalnya kas kecil sebesar 5 juta di debit, terus kas besar sebesar 5 juta di kredit. Jadi ya teman-teman, untuk metode tetap ini yaitu metode dicatat pada saat klaim atau pada saat pengisian kembali ya teman-teman. Jadi selama tanggal periode 12 Desember ini kita sudah mengeluarkan uang sebesar 2.200.000. Jadi untuk jurnal pengisian kembali pada tanggal 14 Desember, jurnalnya seperti ini, yaitu bayar uang BBM sebesar 500.000, bayar uang perjalanan sebesar 700.000, bayar uang perbaikan sebesar 1 juta pada kas besar. Kenapa pada kas besar? Nah, pasti kalian bingung kan, bertanya-tanya, kenapa sih kok kreditnya langsung ke kas besar bukan ke kas kecil, kan ini kas kecil gitu kan. Jadi ya teman-teman, jurnal yang tadi itu menggunakan jurnal singkatnya. Untuk jurnal detailnya seperti ini. Yang pertama, bayar uang BBM sebesar 500.000 pada kas kecil. Yang kedua, bayar uang perjalanan 700.000 pada kas kecil. Yang ketiga, bayar uang perbaikan 1 juta pada kas kecil. Nah, pada saat 14 Desember ada pengisian kembali kan. Nah, jadi pada saat pengisian kembali, jurnalnya kas kecil pada kas besar sebesar 2.200.000. Nah, karena pengisian kembali ini kan saldo awal mula jurnal yang detail tadi itu kas kecilnya berada di kredit, kemudian saat pengisian kembali kas kecilnya ada di. Jadi untuk jurnal yang detail tadi kan kas kecilnya berada di kredit semua, jadi total kredit itu sebesar 2.200.000. Nah pada saat pengisian kembali jurnalnya kas kecil pada kas besar, nah kas kecilnya berada di debitnya senilai 2.200.000. Nah untuk diibaratkan menggunakan buku besar T, maka di sebelah kredit kas kecil senilai 2.200.000 dan di sebelah debit kas kecil senilai sebesar 2.200.000. Nah, kemudian debit dikurang kredit itu sama dengan 0, maka kas kecilnya itu akan habis, akan hilang. Jadi untuk jurnal singkatnya itu seperti jurnal yang pertama. Itulah awal asal mulanya kenapa jurnal singkatnya seperti itu. Dan kenapa saat pengisian kembali itu langsung pengurangnya kepada kas besar? Karena sistem metode tetap ini dia langsung menggunakan klaim. Jadi total nota transaksi pengeluaran itu berapa langsung diklaim ke kas besar, sehingga kas kecilnya kita itu akan bersifat tetap, nilainya akan tetap, jadi tidak berubah. Itulah alasannya kenapa langsung ke kas besar, karena kita tidak langsung menggunakan kas kecil saat mengklaim. Seperti itu ya teman-teman. Untuk metode fluktuasinya, metode fluktuasi itu hampir sama seperti metode tetap, cuman bedanya metode fluktuasi ini dia setiap transaksi langsung dicatat, sehingga pada saat pengisian itu langsung, yaitu kas kecil pada kas besar. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya, metode fluktuasi ini lebih mudah dibandingkan dengan metode tetap, karena metode fluktuasi ini ketika kita melakukan pengeluaran langsung kita catat, jadi sangat gampang untuk memeriksanya ya teman-teman. Jadi segitu dulu video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.